wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nasira wa la mu'in fata'ala Allahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal 'azizul hakim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil 'aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wal qadiru 'ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yuziqu ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan buat TKM Masjid Raya Taqwa, Dr. Ahmad Yani serta seluruh jajaran, juga Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Anwar Yasin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, para asatidz wal ustadzat sekalian. Maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Jamaah Masjid Raya Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu, berkumpul dan menghidupkan syiar Islam dalam sholat subuh berjamaah ini. Dan apakah tadi sebelum kita masuk sini, alhamdulillah saudara-saudara kita juga hanya ada berangkat umroh ya. Mudah-mudahan Allah Bifur Rahman ini semua umrohnya makbul insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada satu hari di malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam. Nah, kemudian diikutilah di belakang beliau itu oleh seorang sahabatnya yang bernama Ammar bin Yasir. Ya. Nah, setelah khusyuk melakukan sholat malam pada malam hari itu, ya, di pagi harinya sahabat Rasulullah SAW bertanya pada baginda Nabi, ya Rasul, sholat pada malam hari ini tampak berbeda seperti sholat pada malam-malam yang lain. Kata baginda Rasul, betul. Karena sholat pada malam hari ini aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya dikabulkan dan sebagiannya lagi ini yang menjadi keprihatinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Rasulullah SAW pada malam hari itu? Yang pertama, beliau mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar umat ini tidak dihancurkan dengan bencana-bencana seperti umat-umat yang terdahulu. Dan itu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah ada sejarahnya umat baginda Rasulullah SAW yang hancur karena bencana-bencana alam. Ya, kalaupun kita pernah mengalami musibah tsunami di Aceh yang menewaskan sampai 100.000 masyarakat, tapi tidak menjadikan umat Rasul ini musnah. Ya, alhamdulillah masih ada. Ya, atau berbagai kejadian bencana-bencana alam di tempat-tempat lain itu juga tidak sampai memunahkan umat baginda Rasulullah SAW. Karena doa yang pertama ini jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih eksis sampai dengan hari ini. Ya. Beda dengan umat Nabi Nuh, ya. Ketika dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya, cuma yang ikut di kapal aja yang tidak musnah. Ya, tapi selebihnya walaupun anaknya sendiri itu betul-betul dihancurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena enggak mau ikut bersama Nabi Nuh. Ya bunayya kan ma'ana, kata Nabi Nuh. Wahai anakku, naiklah ke kapal. Enggak mau naik. Diselamatkan, ingin diselamatkan, enggak mau. Ingin selamat. Enggak bisa berlindung naik gunung dan bisa menyelamatkan diri. Ternyata gunung pun pada hari itu
Yang kedua, ada keprihatinan dari Rasulullah SAW juga. Maka doa yang pada malam hari itu munajatkan adalah aku mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat ini tidak dihancurkan, ya, tidak dipecah belah karena musuh-musuh yang datang dari luar. Dan ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tidak pernah ada umat Islam yang satu daerah, satu negeri kemudian diserang dari negara lain, kecuali bahkan yang timbul subur adalah ruhul jihad, semangat untuk memerdekakan. Termasuk negeri kita yang kita cintai begitu lama dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Akhirnya justru dari pesantren-pesantren umat ini benar bangkit untuk kemudian melawan penjajahan, dan alhamdulillah akhirnya hari ini kita bisa merdeka. Ya, nah ini kenapa? Karena memang semakin dilawan dari luar, maka ruhul jihadnya akan semakin tumbuh. Begitu juga di Bosnia Herzegovina, di beberapa negeri Muslim yang hari ini kita melihat keprihatinan, yaitu di Palestina. Ya, tapi sadarlah, ingatlah bahwa inilah ketika bumi Palestina ini dihancur-hancurkan oleh Yahudi, laknatullah, disitulah justru tadi tumbuh subur juga semangat perlawanan, semangat jihad yang luar biasa. Ya, nah tadi disebutkan ribuan orang sudah sekarang ini mati syahid, ya, karena mempertahankan bumi Palestina itu. Ya, tapi mudah-mudahan beliau-beliau inilah insya Allah sebagai syuhada yang jaminannya adalah surga. Tinggal kita, mungkin yang masalah adalah kita. Apakah kita masih memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita? Nah ini yang menjadi justru introspeksi bagi kita. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan terus rasa kebersamaan kita bersama masyarakat Muslim di Palestina, paling tidak melalui doa-doa kita. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberikan kekuatan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan ketenangan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meninggal tadi mudah-mudahan menjadi syuhada, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi ketika dihancurkan dari luar, tidak akan ada yang bisa melakukan penghancuran sehingga umat Rasulullah SAW ini musnah, sehingga umat Rasulullah SAW ini punah. Ya, nah kenapa? Karena doa Rasul yang kedua ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga justru yang ada dan bangkit adalah semangat perlawanan untuk melawan musuh dan penjajahan. Kira-kira gitu. Maka ya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, kaum muslimin yang tertindas dan terzalimi, akhirnya diberikan pertolongan demi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa yang menjadi keprihatinan bagi Rasulullah SAW? Itu terkait doa yang ketiga, ya. Doa yang ketiga di mana Rasulullah SAW mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat ini tidak dihancurkan karena perselisihan yang ada di tengah tubuh umat sendiri. Nah, ternyata doa inilah yang tidak dikabulkan serta-merta. Apakah umat ini tidak akan pernah bersatu selamanya? Tidak. Semuanya diserahkan pada umat ini sendiri. Karena kalau umat ini mengikuti arahan-arahan ragu-ragu Al-Quranul Karim, seharusnya umat ini bersatu. Karena betapa banyak golongan ayat-ayat Al-Quranul Karim ini yang meminta kita untuk bersatu. Betul. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-102, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pada kita, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan bercerai-berai. Ya, kalau bercerai-berai jadi lemah. Itu apa firman-firman Allah, dan itu lagi masalah. Banyak firman-firman Allah yang memberikan penguatan-penguatan kepada kita agar kita ini selalu berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada itu kuncinya untuk bisa kita bersatu. Ya.
Nah, contoh lain misalnya pada surah Al-Anfal ayat yang ke-46, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa athi'ullaha wa rasulahu, taati Allah dan taati Rasul. Itu akan kita bisa bersatu. Kemudian apa? Kalau itu tidak dilakukan, wala tanaza'u, itu akan terjadilah di antara kita berbantah-bantahan satu sama lain. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kalau sudah begitu, maka kita akan menjadi umat yang lemah, dan umat yang lemah maka sulit bisa bersatu dan meraih kemenangan. Karena itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sesuatu yang berat, ya, mempersatukan umat ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah terjadi tadi di tengah kehidupan umat ini bisa bersatu, maka ini akan mendapatkan keberhasilan demi keberhasilan yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi tadi ketika umat ini tidak bisa bersatu, malah berselisih dan kemudian terjadi perpecahan di tengah tubuh umat, maka ini adalah sebuah bencana bagi kita semuanya. Itu yang tadi saya bacakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 65 yang di awal tadi saya ungkapkan. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yuziqu ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Allah Maha Kuasa mendatangkan azab dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian. Ini azab Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah campur baurkan kalian. Kemudian satu golongan itu ya dengan golongan yang lain ini saling berseteru. Wa yuziqu ba'dakum ba'sa ba'd. Ya, sehingga tidak pernah ada kedamaian dan kerukunan. Bahkan dalam satu hadis jadi keprihatinan bagi Rasulullah SAW, hatta yadribu ba'duhum ba'dah wa yusjilu ba'duhum ba'dah, sehingga satu golongan umat Islam ya, menyerang golongan umat Islam yang lainnya, satu golongan umat Islam memenjarakan golongan umat Islam yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Sekarang banyak terjadi. Bagaimana tawuran-tawuran antar anak sekolah saja ya, itu di antara umat Islam. Tawuran antar kaum umat Islam. Nah, kita tidak ingin justru ini akan terus berkepanjangan. Maka salah satunya adalah upaya kita untuk mempersatukan. Salah satunya bisa seperti itu adalah unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Salah satu faktor yang bisa mempertautkan hati dan menyatukan adalah pemahaman kita tentang ajaran kita al-Islam. Ketika kita sama-sama memahami itu, dan ternyata kita akan semakin bisa bersatu. Ketika kita mampu menempatkan mana masalah-masalah yang betul-betul usul, yang nggak boleh berbeda satu sama lain, dan mana yang betul-betul furu', masalah cabang-cabang yang masih mungkin berbeda di antara umat Islam. Kalau kita bisa membedakan itu, insya Allah kita akan bisa tetap bersatu. Nah, itulah Bapak Ibu saudara sekalian yang harus menjadi tanggung jawab kita hari ini. Bagaimana kita harus semakin mencari majelis-majelis taklim, belajar kepada para kiai, para ulama, sehingga betul-betul justru kita semakin paham tentang Islam, dan dari situlah insya Allah akan ada pertautan hati, pemikiran yang akhirnya insya Allah Islam ini bisa maju dan berjaya. Kalau kita kemudian hanya sepintas-pintas lalu memahami Islam, artinya terjadi kemudian pemahaman-pemahaman yang sektoral hingga melihat perbedaan-perbedaan sedikit di antara kita, akhirnya seolah-olah ini membuat ini perbedaan ini seolah-olah ini masalah besar, padahal mungkin perbedaan yang terjadi di tengah kehidupan umat itu adalah masalah furu'i. Nah, ini ketika pemahaman kita utuh, mudah-mudahan ini akan bisa kita hindari. Bapak Ibu saudara sekalian,
Saya kira sekali lagi kualitas umat inilah yang harus kita tingkatkan bersama-sama, dan ini menjadi tugas kita. Kalau kualitas ini tidak diperbaiki oleh diri kita semuanya, maka yang terjadi adalah umat Islam ini akan menjadi santapan empuk bagi orang-orang di luar Islam. Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW, mana beliau mengingatkan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Akan datang suatu masa nanti di mana umat ini akan diperebutkan seperti orang lapar memperebutkan makanan. Ya, kalau kita masuk ke salah satu rumah makan Padang yang biasa banyak disajikan, atau rumah makan nasi jamblang ya, makin banyak kira-kira menu yang disajikan, makin senang kan? Makin senang, makin banyak pilihan mana yang mau disantap. Itulah kira-kira gambaran umat Islam hari ini. Seperti yang tadi diprediksikan oleh Rasulullah SAW, akan datang satu masa di mana umat ini akan diperebutkan seperti orang lapar memperebutkan makanan. Lalu ada sahabat yang bertanya, amin qillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlah kami saat itu minoritas? Kata Rasulullah, bal antum yawma idzin katsirun. Tidak, jumlah kamu saat itu adalah mayoritas. Lalu kenapa kok bisa diperebutkan seperti itu? Walakinnakum ghuzaa'un ka ghuzaa'is sayy. Walaupun kamu mayoritas, tetapi kualitas kamu seperti buih. Oh, kita lihat buih di laut, ada begitu air menghantam karang, udah tercipta buih. Apakah bisa bertahan lama? Ya, sebentar lagi kemudian hilang menjadi air kembali. Begitu. Kalau kualitas kita seperti itu, ya sangat sulit untuk bisa diharapkan kita bisa bersatu, Islam bisa tegak. Yang ada adalah perpecahan demi perpecahan. Karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya, mari kita sama-sama menguatkan tekad untuk lebih banyak belajar tentang Islam, dan pemahaman-pemahaman kita tentang Islam mudah-mudahan akan justru tadi mempersatukan kita semua, dan sehingga umat ini menjadi kuat. Ada orang beranggapan, kenapa umat Islam ini mudah sekali diperdaya? Ya, sekali lagi ini bagian dari introspeksi. Kalau kita melihat sarang laba-laba, ya ada binatang-binatang yang tertangkap di sarang laba-laba itu. Padahal kata Al-Quran, inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah sarang laba-laba. Tapi kenapa masih ada hewan-hewan yang tertangkap di situ? Karena mungkin tadi hewan-hewan yang tertangkap itu adalah hewan-hewan yang kecil. Kalau sekualitas misalnya ayam aja, saya kira nggak bisa tertangkap di sarang laba-laba. Begitu juga masalah-masalah yang terjadi. Kenapa kok umat ini bisa terperangkap juga dalam budaya setan? Padahal budaya setan itu adalah sangat lemah, ya. Kenapa mungkin tadi keimanan di tengah umat ini lebih lemah sehingga kemudian bisa ditangkap oleh budaya setan? Maka dari itu sekali lagi ini tugas kita. Ketika keimanan kita menguat, ketika pemahaman kita menguat, insya Allah kita tidak akan terperangkap oleh budaya setan. Insya Allah kita tidak mudah dipecah belah, tapi umat ini akan berdaya, dan insya Allah itulah akan menjadi kebanggaan bagi Rasulullah SAW akan umatnya ini. Saya kira itulah menjadi tugas kita semua.